I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas sejarah Indonesia. Portugis. Perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis sudah terjadi sejak abad ke-14 Masehi. Saat itu Portugis dipimpin oleh Alfonso. Setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511, banyak pedagang Islam yang pindah ke Aceh sehingga Aceh semakin ramai. Portugis pun berusaha mengganggu kapal-kapal dagang Aceh. Namun Aceh mengadakan perlawanan sebagai berikut. Pertama, melengkapi kapal perangnya dengan meriam, senjata, dan pasukan. Kedua, mendatangkan banyak persenjataan tentara ahli dari Turki pada tahun 1567. Yang ketiga, mendatangkan bantuan persenjataan dari Kalkota dan Jepara. Setelah penyerangan pertama menemui kegagalan, Aceh melancarkan serangan kedua pada tahun 1527 sampai 1577, tetapi belum juga berhasil mengusir Portugis. Ketika Aceh dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1636, saat itulah Malaka jatuh ke tangan Portugis. Saat Aceh melakukan penyerangan terhadap Portugis, sementara perlawanan keduanya selalu seimbang, hingga akhirnya Belanda mendengar hal ini dan berusaha membujuk Raja Aceh agar diizinkan berdagang di bagian barat Sumatera. Ketika Aceh dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1636, saat itulah Malaka jatuh ke tangan Portugis. Saat Aceh melakukan penyerangan terhadap Portugis, sementara perlawanan keduanya selalu seimbang, hingga akhirnya Belanda mendengar hal ini berusaha membujuk Raja Aceh agar diizinkan berdagang di pantai barat Sumatera. Pangeran Maurits mengirim surat yang berisikan Belanda mengajukan bantuan untuk mengusir Portugis. Alhasil pada tahun 1607 Aceh mengizinkan VOC. Tetapi saat pemerintahan Sultan Iskandar Muda, beliau menentang dan melakukan penyerangan terhadap VOC. Bahkan pertahanannya di-upgrade dengan melipat gandakan kekuatan pasukannya dengan kapal-kapal besar yang bisa mengangkut 600 sampai 800 pasukan. Akhirnya Sultan Iskandar Muda menyerang Malaka pada tahun 1629, tetapi belum berhasil mengusir Portugis, dan akhirnya Portugis dan Aceh pun tidak ada yang menang ataupun kalah. Namun Portugis diusir oleh VOC yang bersekutu dengan Kesultanan Johor pada tahun 1641. VOC harus bersaing dengan Portugis dan harus mendapat izin dari Aceh. Padahal Aceh dikenal anti terhadap dominasi dan para pedagang asing. Terkait dengan ini, para pedagang Belanda melalui Pangeran Maurits pernah berkirim surat kepada Raja Aceh Alauddin tanggal 23 Agustus. Dalam surat dipenuhi dengan kata-kata sanjungan dan puji-pujian kepada Sultan Alauddin dan rakyat Aceh. Dalam surat itu juga dicantumkan kata-kata yang menjelek-jelekan Portugis dan juga dicantumkan tawaran bantuan untuk mengusir orang-orang Portugis. Surat itu kemudian ditutup dengan kalimat mencium tangan yang mulia dari hamba Maurits de Nassau. Pada waktu utusan Pangeran Maurits itu menyerahkan surat tersebut juga disertai dengan sejumlah hadiah hantaran. Persaingan di pantai barat Sumatera dalam buku Indonesia dalam Arus Sejarah 2012. Dengan surat ini ternyata Sultan Aceh yang kebetulan sedang bermusuhan dengan Portugis dapat menerima kehadiran para pedagang Belanda. Bahkan pada tahun 1607 Aceh memberikan izin kepada VOC untuk membuka loji di Tiku di pantai barat Sumatera. Nah, bagaimana penilaian kamu tentang surat Belanda terhadap Sultan Aceh? Benarkah hal itu berangkat dari sebuah kejujuran dan kata hati, ataukah memiliki tujuan-tujuan yang lebih jauh? Coba beri penjelasan. Apapun yang terjadi, rakyat Aceh dan para pemimpinnya tetap memiliki pendirian dan semangat untuk terus berdaulat dan menentang dominasi orang asing. Oleh karena itu, jiwa dan semangat juang untuk mengusir Portugis dari Malaka tidak pernah padam.
Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, semangat juang mempertahankan tanah air dan mengusir penjajahan asing semakin meningkat. Pemerintahan Iskandar Muda ini mulai memutuskan hubungan dan menolak kehadiran VOC. Iskandar Muda adalah raja yang gagah berani dan bercita-cita untuk mengenyahkan penjajahan asing, termasuk mengusir Portugis dari Malaka. Iskandar Muda juga menentang kesewenangan yang sudah berkuasa di Batavia. Dalam rangka melawan Portugis di Malaka, Sultan Iskandar Muda berusaha untuk melipat gandakan kekuatan pasukannya. Angkatan lautnya diperkuat dengan kapal-kapal besar yang dapat mengangkut 600-800 prajurit. Pasukan kavaleri dilengkapi dengan kuda-kuda dari Persia, bahkan Aceh juga menyiapkan pasukan gajah dan milisi infanteri. Sementara itu, untuk mengamankan wilayahnya yang semakin luas meliputi Sumatera Timur dan Sumatera Barat, ditempatkan para pengawas di jalur-jalur perdagangan. Para pengawas itu ditempatkan di pelabuhan-pelabuhan penting seperti di Pariaman. Para pengawas itu umumnya terdiri para panglima perang. Setelah mempersiapkan pasukannya pada tahun 1629, Iskandar Muda melancarkan serangan ke Malaka. Menghadapi serangan kali ini, Portugis sempat kewalahan. Portugis harus mengerahkan semua kekuatan tentara dan persenjataan untuk menghadapi pasukan Iskandar Muda. Namun serangan Aceh kali ini juga belum berhasil mengusir Portugis dari Malaka. Hubungan Aceh dan Portugis makin memburuk. Bentrokan-bentrokan antara kedua belah pihak masih sering terjadi, tetapi Portugis tetap tidak berhasil menguasai Aceh, dan begitu juga Aceh tidak berhasil mengusir Portugis dari Malaka. Portugis dapat diusir dari Malaka oleh VOC pada tahun 1641 setelah VOC bersekutu dengan Kesultanan Johor. Maluku angkat senjata. Portugis berhasil memasuki Kepulauan Maluku pada tahun 1521. Mereka memusatkan aktivitasnya di Ternate. Tidak lama berselang, orang-orang Spanyol juga memasuki Kepulauan Maluku dengan memusatkan kedudukannya di Tidore. Terjadilah persaingan antara dua belah pihak. Persaingan itu semakin tajam setelah Portugis berhasil menjalin persekutuan dengan Ternate dan Spanyol bersahabat dengan Tidore. Semua itu terlepas dari ambisi bangsa-bangsa barat untuk menguasai perdagangan dan menanamkan kekuasaan di Maluku. Mereka sering memanfaatkan kelemahan kaum pribumi, termasuk memanfaatkan intrik-intrik yang membuat perpecahan di lingkungan istana. Karena pada pemerintahan Hindia Belanda, keadaan berubah daripada masa pemerintahan Paris di Maluku. Kegiatan monopoli di Maluku diperketat. Dengan demikian, beban rakyat semakin berat. Selain penyerahan wajib, masih juga harus dikenal kewajiban kerja paksa, penyerahan ikan asin, dendeng, dan kopi. Kalau ada penduduk yang melanggar akan ditindas tegas. Ditambah lagi desas-desus bahwa guru akan diberhentikan sebagai penghematan. Para pemuda akan dikumpulkan untuk dijadikan tentara di luar Maluku. Ditambah dengan sikap arogan Residen Saparau, hal itu sangat mengecewakan rakyat Maluku. Menanggapi kondisi yang demikian, para tokoh dan pemuda melakukan serangkaian pertemuan rahasia. Sebagai contoh, telah diadakan pertemuan rahasia ini di Pulau Haruku. Dalam pertemuan itu disimpulkan bahwa rakyat Maluku tidak ingin terus menderita di bawah keserakahan dan kekejaman Belanda. Oleh karena itu, perlu mengadakan perlawanan menentang kebijakan Belanda. Residen Saparau harus dibunuh. Sebagai pemimpin perlawanan dipercayakan kepada Thomas Matulesi yang kemudian dikenal dengan Patimbura. Sultan Agung Hanyarakusuma. Raja Mataram yang paling gigih menyerang VOC di Batavia adalah Sultan Agung Hanyarakusuma. Perlawanan rakyat Mataram saat diperintah Sultan Agung Hanyarakusuma untuk menyerang VOC di Batavia terjadi 2 kali, tetapi kedua-duanya mengalami kegagalan. Perlawanan rakyat Mataram pertama terhadap VOC di Batavia dilakukan pada bulan Agustus 1628 yang dipimpin oleh Temanggung Bahurekso. Walaupun pasukan Mataram kelelahan akibat menempuh jarak yang sangat jauh dan dengan persediaan bahan makanan yang mulai menipis, pasukan Mataram mampu melakukan serangan terhadap VOC di Batavia sepanjang harinya. Sebagian pasukan Mataram melakukan serangan mendadak melalui perairan laut, serta sebagian lagi melalui darat, bermukim di daerah Marunda.
untuk membangun benteng darurat yang terbuat dari bambu yang dianyam. Namun, benteng pertahanan darurat milik pasukan Mataram dan perkampungan rakyat untuk berlindung tersebut dibakar oleh pasukan Belanda. Pada saat situasi demikian, datanglah pasukan bantuan dari Mataram yang dipimpin oleh Suro Agul-Agul, Dipati Upon Sonto, Dipati Mandurerojo, dan Dipati Ukur yang mulai bergerak menyerang kota, tetapi mendapat kesulitan karena tembakan yang digencar dilakukan oleh kompeni. Upaya yang dilakukan pasukan Mataram berikutnya adalah membendung Sungai Ciliwung agar penghuni benteng Belanda kekurangan air. Strategi ini cukup efektif. Terbukti bangsa Belanda kekurangan air dan terjangkit wabah penyakit malaria dan kolera yang sangat membahayakan jiwa manusia. Kondisi pasukan Mataram yang kelelahan dan terserang penyakit memaksa pasukan Mataram mengundurkan diri, sehingga perlawanan rakyat Mataram saat itu mengalami kegagalan. Perlawanan rakyat Mataram kedua terhadap VOC di Batavia dilaksanakan pada tahun 1629 yang dipimpin oleh Dipati Puger dan Dipati Purbaya. Meskipun persediaan bahan pangan sudah mulai menipis, pasukan Mataram tetap menyerbu Batavia dan berhasil menghancurkan benteng Hollandia. Penyerbuan berikutnya dilakukan ke benteng Bomel, tetapi belum berhasil karena pasukan Mataram sudah mulai kelelahan dan kekurangan bahan makanan. Perlawanan pasukan Mataram yang kedua terpaksa karena kegagalan lagi, karena kekurangan bahan pangan, senjata, terserang wabah penyakit, dan kelelahan dalam menempuh jarak yang sangat jauh. Perlawanan Banten terhadap VOC. Banten adalah kerajaan yang memiliki posisi yang sangat strategis, sehingga mereka menduduki posisi sebagai bandar perdagangan internasional. Makanya sejak dari dulu VOC selalu ingin menguasai Banten namun tidak pernah berhasil, sehingga pada akhirnya mereka membangun bandar perdagangannya di Batavia pada tahun 1619. Lalu terjadilah persaingan antara Batavia dan juga Banten untuk merebutkan posisi sebagai bandar internasional. Dan terjadilah serangan-serangan dari Banten terhadap VOC. Sehingga pada tahun 1651 Pangeran Agung Tirtayasa diangkat menjadi raja di Kesultanan Banten. Beliau mencoba untuk memulihkan posisi Banten sebagai bandar perdagangan internasional dengan berbagai kebijakan. Salah satunya adalah dengan mengundang pedagang-pedagang Eropa lainnya baik dari Prancis, Portugis, dan lainnya, maupun mempererat hubungan dengan negara-negara di Asia seperti Persia, Benggala, dan juga Cina. Melihat perkembangan yang sangat pesat di Banten, VOC sangat tidak senang. Lalu VOC melakukan blokade terhadap kapal-kapal yang akan menuju Banten, sehingga Banten pun tidak terima dan lalu melakukan pembalasan dengan melakukan pembajakan kapal pada kapal yang akan menuju Batavia, dan terjadilah gangguan di Batavia. Lalu setelah iklan melakukan perusakan-perusakan di kebun tebu milik VOC. Sehingga pada tahun 1683 VOC melakukan trik adu domba antara Sultan Agung Tirtayasa dan juga anaknya, yaitu Sultan Haji. Mereka diadu domba sehingga Sultan Haji memiliki pemikiran untuk merebut kekuasaannya dari sang ayah, karena beliau takut jika posisi sebagai sultan akan dijatuhkan kepada adiknya. Untuk merebut kekuasaan kesultanan di Banten, Sultan Haji akhirnya bergabung dengan VOC untuk menguasainya. Namun VOC mengajukan 4 persyaratan atas bantuan yang akan dia lakukan terhadap Sultan Haji, sehingga pada akhirnya pada tahun 1683 VOC dapat berhasil mengambil kekuasaan di Kerajaan Banten dan diberikanlah kepada Sultan Haji. Sultan Haji pun menjadi pemimpin di kerajaan tersebut. Lalu Sultan Agung Tirtayasa akhirnya melakukan atau membangun kerajaan baru di Tirtayasa dan melakukan perlawanan terhadap Sultan Haji untuk merebut kerajaannya kembali. Namun semua itu gagal karena oleh bantuan dari VOC, Sultan Haji dapat membalikan keadaan dan dapat menangkap Sultan Agung Tirtayasa dan ditahanlah di Batavia. Sultan Agung Tirtayasa ditahan di Batavia sampai beliau meninggal, yaitu pada tahun 1692.
Lalu pada tahun 1750 terjadilah perlawanan dari rakyat Banten terhadap VOC. Namun semua itu tetap gagal karena pasukan VOC sangat kuat. Perlawanan Goa Talo. Kejayaan Goa Talo ketika berada di bawah pemerintahan Sultan Hasanuddin membuat posisi VOC di kawasan Indonesia Timur menjadi terancam. Dalam buku Islamisasi dan Perkembangan Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia tahun 2012 karya Daliman, latar belakang perlawanan Goa Talo terhadap VOC, yaitu yang pertama, VOC menginginkan hak monopoli perdagangan di kawasan Indonesia Timur. Yang kedua, VOC melakukan blokade terhadap kapal-kapal yang akan berlabuh di Sumba Ofu. Jalannya perlawanan. Pemimpin perlawanan yaitu Raja Goa Sultan Hasanuddin yang dikenal dengan julukan Ayam Jantan dari Timur menentang ambisi VOC yang memaksakan monopoli di Goa. Dalam menghadapi perlawanan rakyat Makassar, VOC melakukan politik divide et impera, yaitu VOC menjalin hubungan dengan seorang pangeran Bugis dari Bone yang bernama Arupalaka. Pada tanggal 7 Juli tahun 1667 meletuslah perang Goa. VOC dipimpin oleh Cornelis Johnson Spelman dan diperkuat oleh pengikut dari Arupalaka. Dalam akhir perlawanan, VOC berhasil mendesak pasukan Hasanuddin. Benteng pertahanan tentara Goa di Borombang dapat diduduki oleh pasukan Arupalaka. Hal ini menandai kemenangan dari pihak VOC atas kerajaan Goa. Hasanuddin kemudian dipaksa untuk menandatangani Perjanjian Bongaya pada tanggal 18 November tahun 1667. Isi Perjanjian Bongaya itu yang pertama, Goa harus mengakui hak monopoli VOC. Yang kedua, semua orang barat kecuali Belanda harus meninggalkan wilayah Goa. Yang ketiga, Goa harus membayar biaya perang. Pada tahun 1668, Sultan Hasanuddin mencoba mengerahkan kekuatan rakyat untuk kembali melawan kesewenang-wenangan VOC itu. Namun, perlawanan ini segera dapat dipedamkan oleh VOC. Sultan Hasanuddin akhirnya harus melaksanakan isi Perjanjian Bongaya itu. Benteng pertahanan rakyat Goa jatuh dan diserahkan kepada VOC. Benteng itu kemudian oleh Spelman diberi nama Benteng Botersdam. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, make it blow. You just up a line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it catch like whoa. I ain't fucking with these hoes, I pull up the greatest and now selling all these shows. Doing this till I make it because you know it's like gold. Got me yelling the playlist because she fuck with me the most.